Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini terambil dari Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah tujuan hidup kita telah sesuai dengan tujuan Allah, atau sesuai dengan maksud Allah, atau tujuan hidup kita sesuai dengan kasih Allah dan sesuai dengan yang diinginkan Allah? Allah menginginkan kita beroleh keselamatan. Allah menginginkan kita beroleh hidup dalam kasih-Nya. Allah menginginkan kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Tetapi faktanya, manusia telah dirasuki oleh dosa, dan kematian telah menguasai manusia akibat daripada dosa itu. Manusia terlahir di dalam dosa, hidup di dalam dosa, hidup menurut daging. Hidup manusia lebih cenderung kepada hal-hal yang duniawi, jasmani, fisik, dan materi. Dan manusia lebih cenderung hidup hedonisme atau edomonisme, atau mencari kenikmatan kebahagiaan sesaat. Bahkan manusia sudah banyak hidup yang sesat, yang hanya memikirkan hal-hal sesaat atau hal-hal kontemporer atau hal-hal duniawi, dan itu tidaklah yang diinginkan Tuhan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memiliki kecenderungan atau bawaan untuk hidup berbuat dosa, hidup dalam belenggu dosa, dan telah mencintai dosa, kegelapan, dan tidak mau hidup di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang bisa dapat keluar daripada cengkraman dosa. Kalaupun manusia berusaha untuk selamat, tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi manusia butuh penyelamat, dan itu hanya ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah anugerah yang terbesar yang dari Tuhan yang diberikan kepada dunia ini, kepada manusia. Manusia hidup untuk terang oleh karena kasih Tuhan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Manusia hanya dibebaskan oleh kasih karunia Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan melalui peristiwa salib. Dan inilah yang dikatakan anugerah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada manusia secara cuma-cuma. Manusia hanya butuh percaya akan peristiwa salib, butuh percaya akan keselamatan yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Nikodemus dalam firman Tuhan pada hari ini. Yesus mengibaratkan kematiannya di kayu salib seperti kisah digantungnya ular tembaga di sebuah tiang pada saat orang-orang Israel keluar dari Mesir, di mana orang Israel
seakan menyesal dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir. Mereka meronta-ronta, mereka memberontak, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan melalui Musa. Lalu Tuhan menghukum bangsa itu melalui ular yang mematuk mereka. Tetapi Tuhan juga penuh kasih kepada umat Israel. Tuhan memerintahkan Musa setelah Musa berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel yang telah dipatuk oleh ular, yaitu Tuhan memerintahkan ular tembaga dibuat oleh Musa dan digantung tinggi, dan siapa saja yang melihat dan percaya kepada ular tembaga tersebut, maka dia akan selamat dan terbebas dari racun ular tersebut. Tetapi siapa yang tidak percaya akan mati. Demikian juga kasih Tuhan kepada manusia melalui peristiwa salib yang diajarkan oleh Yesus kepada Nikodemus, bahwa Yesus akan mati di kayu salib dan akan ditinggikan. Siapa saja umat berdosa yang melihat peristiwa salib dan percaya kepada peristiwa salib, penebusan bukan oleh Tuhan Yesus Kristus, dia akan memperoleh keselamatan dan dia hidup dalam kasih Tuhan. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan mau membebaskan manusia? Kenapa Tuhan mau menyelamatkan manusia? Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, yaitu dalam ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan pada hari ini hendak mengatakan kepada kita, semua karena kasih karunia Tuhan yang membebaskan kita dan menyelamatkan kita. Kita tidak boleh keluar daripada keberdosaan kita hanya dengan tenaga kita, dengan kemampuan kita, dengan kepintaran kita, atau dengan usaha kita, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan yang diberikan melalui kematian anaknya Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Siapa yang percaya dalam peristiwa salib, siapa yang melihat dan percaya, mereka akan memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan siapa saja yang percaya kepada dia akan beroleh keselamatan. Yang artinya, kalaupun kita berdosa, kalaupun dosa-dosa kita begitu besar, tetapi lebih besar kasih Tuhan akan dunia ini, akan hidup kita. Tetapi bukan berarti terus berdosa. Siapa yang berdosa dan mengaku dosanya dan tidak lagi hidup dalam dosa, hidup dalam bimbingan kasih Tuhan, dia akan beroleh keselamatan yang dari Tuhan. Dan itulah yang diinginkan Tuhan dari kita, bahwa hidup dalam kasih Tuhan berarti hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam bimbingan Tuhan, dan hidup dalam anugerah aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita melalui perintah-perintahnya. Kita yang percaya akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui peristiwa salib, bahwa kita berhak memperoleh hidup kerajaan Allah. Bagaimana hidup dalam kerajaan Allah? Berarti kita hidup dalam kualitas rohani yang baik, kualitas kasih yang baik, kualitas meninggalkan hal-hal duniawi dan mementingkan hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam bimbingan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percaya akan salib akan membebaskan kita dan membuat kita hidup dalam kasih Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan hari ini bahwa kita hanya selamat oleh kasih karunia Tuhan dengan iman percaya kita. Iman percaya kita boleh bertumbuh dengan mengikuti perintah-perintah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika Tuhan sudah memberikan anugerah Tuhan kepada kita, mari kita respon dengan iman percaya kita. Agar iman percaya kita itu bertumbuh, firman Tuhan mengajari kita untuk hidup tetap dalam aturan-aturan Tuhan.
Dengan kasih Allah kita peroleh keselamatan dari Tuhan. Dengan mengikuti firman-firman Tuhan, kita akan dibimbing dalam terang kasih Tuhan. Kita akan mementingkan hidup dalam keinginan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini meminta kita agar semakin mengenal kasih Tuhan, agar semakin hidup dalam kasih Tuhan, dan semakin menyempurnakan hidup kita dalam bimbingan Tuhan. Apakah hanya Allah yang mengasihi kita? Tidak juga. Kita juga perlu mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah mau hidup dalam terang kasih Tuhan, mau hidup dalam perintah-perintah Tuhan, dan mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bukan karena kehebatan kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena kemampuan kita peroleh keselamatan, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Kasih itulah yang mau kita terima dari Tuhan. Kasih itulah yang mau kita terima sehingga kita memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Oleh karena itu, yang mau percaya akan keselamatan Tuhan, dia akan hidup dalam kasih. Sebagai respon kita akan kasih Tuhan, Tuhan ingatkan kita, hiduplah dalam kerohanian yang baik. Hiduplah dalam kasih Tuhan, di mana kasih Tuhan telah menyelamatkan kita, berarti kita juga mengasihi Dia. Mengasihi Dia berarti mengasihi sesama. Mengasihi sesama berarti mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Di mana jika ada sesama kita yang kurang baik, kurang benar, perlu kita ajak untuk hidup benar. Perlu kita ajak hidup dalam kasih Tuhan. Perlu kita ajak untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya dengan demikian kita semua beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Bukan hanya kita, tetapi semua manusia Tuhan inginkan selamat. Tetapi dengan sebuah syarat, kita peroleh kasih dari Tuhan dengan cara percaya kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan telah pendengarkan kepada kami, di mana Tuhan menginginkan kami memperoleh keselamatan, di mana Tuhan mau datang ke dunia ini untuk menebus kami dan memberikan sukacita kepada kami, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Di mana itu Tuhan kami peroleh dengan percaya kepada Tuhan, dan itulah yang Tuhan inginkan dari kami. Tuhan yang baik, biarlah roh Tuhan senantiasa hidup dalam kami, sehingga kami boleh senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami senantiasa mengimani akan kasih Tuhan, dan kami Tuhan boleh hidup dalam kasih Tuhan, di mana kami meninggalkan hal-hal duniawi dan kami mengikuti perintah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami, menyertai seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.